Perkenalkan, nama saya Marcelini Putri dengan NIM 24233112. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dasar dan proses komunikasi perpajakan. Yaitu yang pertama adalah eh, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pertama yaitu komunikasi verbal, yaitu bahasa verbal adalah sarana untuk menyatakan pikiran perasaan dan juga menyatakan maksud perkataan kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realitas individu kita. Jadi ini seperti kayak kita berbicara langsung dengan orang. Selanjutnya adalah bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal itu secara sederhana itu adalah semua isyarat yang bukan kata-kata menurut Larry Asamovar dan Richard Pater. Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu. Jadi selanjutnya itu adalah proses komunikasi perpajakan itu ada tiga. Yang pertama, proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan kepada seseorang dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai primer dalam proses komunikasi adalah bahasa isyarat, gambar, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses komunikasi secara sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang seperti media pertama, seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya. Selanjutnya ketiga adalah proses komunikasi melalui media massa, yaitu seperti surat kabar, majalah, televisi, atau film. Jadi media massa modern adalah produk teknologi modern yang selalu berkembang. Bisa seperti berita-berita yang ada yang bisa kita lihat melalui HP. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu adalah pengirim atau disebut juga dengan komunikator atau sender. Pengirim adalah individu atau entitas yang menginisiasi proses komunikasi dengan membuat peran yang akan dikirimkan kepada penerima. Pengirim memutuskan peran apa yang ingin disampaikan, memilih media yang sesuai bentuk pengirimannya. Yang kedua yaitu pesan atau message. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Selanjutnya adalah media komunikasi. Media komunikasi adalah jalur fisik atau teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima. Selanjutnya, penerima atau biasa disebut dengan komunikan. Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya penbalik. Penbalik itu adalah pesan yang diterima komunikan, lalu komunikan memberikan balasan kepada atau umpan balik kepada komunikator. Selanjutnya adalah lingkungan dan efek. Oke, jadi sekian penjelasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.